Shalom Bapak Ibu Saudara, haleluya untuk hari baru yang Tuhan karuniakan bagi kita. Mari kita merenungkan firman Tuhan dari Efesus pasal 5 ayat 32. Demikian bunyinya. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksud ialah hubungan Kristus dan jemaat. Renungan kita hari ini adalah keluarga sebagai etalase Kristus bagi dunia. Teks yang kita baca barusan merupakan bagian dari perikop yang menjelaskan tentang hubungan suami dan istri, yang mana hubungan suami istri atau keluarga itu diungkapkan Paulus pada ayat 32 merupakan satu rahasia besar, karena itu merupakan analogi bagi dunia tentang Kristus dan jemaatnya. Bapak Ibu Saudara, jikalau pergi ke toko, kita kerap melihat lemari-lemari kaca yang berisi pajangan produk atau benda-benda dimaksudkan untuk menarik perhatian pengunjung dan mengundang calon pembeli untuk mau membelinya. Demikianlah yang dimaksudkan Paulus tentang hubungan suami istri atau keluarga di dalam Efesus pasal 5 ayat 22 sampai ke 33, dan secara khusus di ayat 32 yang menyebut bahwasanya hubungan suami istri atau keluarga itu sebagai sebuah rahasia. Apa maksudnya? Yakni bahwa keluarga merupakan penyingkapan hubungan Kristus dengan jemaat bagi dunia, yaitu perihal tentang kasih, pengampunan, pengorbanan, dan kesetiaan. Pertama, tentang kasih dan pengorbanan, yaitu sebagaimana dimaksudkan Paulus di dalam ayat yang ke-22, di mana ada ketundukan istri kepada suami, karena suami adalah kepala, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Demikian sebaliknya bahwa suami juga harus mengasihi istri sama seperti Kristus telah mengasihi jemaat dan menyerahkan dirinya bagi jemaat itu di ayat yang ke-25. Kasih dan pengorbanan yang demikianlah yang harus ada dalam keluarga Kristen. Dikala dalam dunia hari ini banyak sekali mementingkan diri sendiri dan sulit untuk mengalah satu sama lain. Nah, hal inilah yang diharapkan memancar dari kehidupan suami istri atau keluarga Kristen dalam kehidupan setiap hari. Kasih dan pengorbanan. Salah satu contoh praktis diungkapkan oleh Gary Thomas dalam bukunya. Dia berkata begini, suami Kristen jangan menuntut istri berlaku seperti ibumu yang senantiasa memberimu dan tak pernah menuntut. Tidak. Istrimu memang melayani dan memperhatikanmu, tetapi ingat juga sebaliknya istrimu membutuhkan perhatian dan kepedulian darimu. Demikian juga istri tidak menempatkan suami sebagai ayah baginya yang jadi hero atau pahlawan sendirian. Tidak, dia memerlukan penolong yang sepadan, itulah istri. Selanjutnya dalam perihal pengudusan di keseharian, Efesus 5 ayat 26 di sana mengungkapkan bahwa melalui pemandian atau baptisan dan firman-Nya, Kristus menguduskan yang percaya kepadanya dari dosa. Demikian juga keluarga Kristen mesti terus belajar mengaplikasikan firman Tuhan itu dalam keseharian. Keluarga Kristen yang bertumbuh di dalam firman memandang konflik sebagai kesempatan untuk belajar mengampuni. Dan pengampunan itu tidak hanya satu hari saja, itu berlangsung seterusnya. Dari cara yang demikianlah, tetangga dan dunia melihat keluarga Kristen bukan rukun karena sempurna, tetapi karena firman Tuhan yang senantiasa mengubahkan. Sekarang pertanyaannya, masihkah ada mesbah keluarga di dalam rumah jemaat Kristen hari ini? Pada akhirnya, inilah yang dimaksudkan Paulus tadi di dalam Efesus 5 ayat yang ke-32. Tentang hubungan suami istri, menyingkapkan rahasia yang besar, menyingkapkan Kristus bagi dunia. Kesetiaan dalam keluarga Kristen menjadi etalase Kristus, bahasa isyarat Allah, menerjemahkan Injil bagi dunia. Menutup renungan ini, marilah suami istri dan keluarga Kristen jadilah lemari kaca Kristus bagi dunia ini. Jalankan misi Allah sebagai gereja mini dengan pancaran kasih, pengorbanan, pengampunan, dan kesetiaan, dan perayaan kehidupan di dalam rasa syukur di hadapan Tuhan apapun keadaan yang kita alami. Biarlah dengan melihat keluarga Kristen, biarlah dengan dunia melihat suami istri Kristen, mereka juga melihat Kristus yang menebus, yang mengasihi, dan berkorban menyelamatkan dunia ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati.